Jadi hari ini masuk pasca produksi. Ini baru-baru ini juga tanggal 7 sampai 10 April yang lalu, Bahasa Indra ini dengan Pak Aswar sama Pak Dian telah mengikuti semacam workshop training of trainer ya, dari tanggal 7 sampai 10 di Hotel Jakarta Airport ya. Mungkin ada pengalaman juga yang didapatkan dari sana, bisa juga bagi kepada Anda semua ya. Untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Kita persilakan saja ke Pak Soindra untuk memberikan materi yang disiapkan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan juga salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang memberikan kita petunjuk sampai hari ini kepada umat manusia. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sedikit berbagi pengalaman terkhusus untuk materi video editing. Baik, akan saya share materi PowerPoint-nya. Mungkin sebelumnya sudah dibagikan, beberapa jam yang lalu sudah dibagikan melalui grup. Apakah sudah terlihat dengan baik PPT-nya? Ya, jelas. Jelas ya. Sudah lihat. Ini saya berikan judul teknik editing video sebagai sebuah pengantar, artinya bisa nanti dikembangkan selanjutnya untuk pengembangan pembuatan video. Berbagai macam video dapat dikerjakan menggunakan prinsip-prinsip yang akan kita sampaikan melalui slide ini. Dengan harapan bahwa slide ini saya upayakan bisa secara sesederhana mungkin agar bisa dipahami dengan mudah bagi adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah video pembelajaran seni rupa. Nah, sebagai pengantar bahwa sekarang teknologi gadget ini sudah berkembang dengan sangat canggihnya. Setiap hari selalu ada teknologi terbaru yang disematkan pada gadget. Gadget itu mulai dari perangkat komputer, dari kamera digital, tablet, sampai ke smartphone. Itu sudah memberikan teknologi yang sangat canggih dan memudahkan berbagai kegiatan kita, baik untuk kepentingan internet sampai pengambilan gambar, pengolahan data, dan lain sebagainya. Karena kalau untuk kamera sendiri sudah ada yang sifatnya portable, ada yang sifatnya bisa, yang portable yang seperti saat ini digunakan itu menggunakan webcam. Saya menggunakan webcam yang terpisah, jadi bisa kualitas gambarnya lebih baik daripada bawaan dari laptop. Ya, jadi semacam kamera ini, kamera bawaan dari, bukan bawaan ya, kamera terpisah dari laptop, bisa dengan mudah ditempatkan di mana saja, dan juga harganya sudah semakin terjangkau, semakin murah, dan kualitasnya juga tidak murahan. Ya, kamera yang tertanam pada gadget itu semakin memudahkan untuk membuat berbagai produk dari audiovisual. Mohon maaf, ini audionya seperti ada suara-suara yang kurang jernih. Bentar. Halo, mungkin adik-adik mahasiswa yang audionya bisa dimatikan sementara dulu. Tadi ada seperti tertiup-tiup.
Ya, jadi kamera yang tertanam pada gadget ini sudah semakin memudahkan untuk kita memproduksi karya-karya audiovisual. Karya-karya audiovisual itu sendiri bisa berupa video biasa yang kemudian dengan adanya kemampuan atau cara kerja editing, kita bisa membuat menyampaikan pesan sesuai dengan susunan-susunan gambar yang kita susun sedemikian rupa sehingga bisa menyampaikan suatu pesan tertentu kepada penonton. Ya, ini bisa kita membuat drama, film, dokumenter, video klip. Ya, kalau sekarang itu sangat berkembang pembuatan vlog, ya, eranya YouTuber, banyak bermunculan YouTuber. Kemudian juga ada video podcast, ya, seperti saat ini kan yang paling populer di YouTube itu ada podcast dari Deddy Corbuzier, kemudian juga seniman-seniman video semakin punya kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan ide-ide dan kreativitasnya dalam pembuatan video art dan berbagai macam kreativitas lainnya yang dapat diciptakan sesuai dengan keinginan kita. Ya, dengan bahkan pada saat juga waktu saya masih kuliah S2 itu teman membuat karya video artnya menggunakan webcam dengan kamera harga 50.000 sampai 100.000 sudah bisa membuat video yang terhubung dengan laptop waktu itu USB dan bisa menciptakan hasil video yang kadang di luar dugaan, ya. Bisa kalau webcam itu seperti ini bisa mengambil makro dari dekat, ya, fokusnya bisa sangat dekat, mengambil hal-hal yang sangat dekat dengan mata. Waktu itu juga ada yang membuat semacam ada keran yang menetes air, kemudian kameranya di tetesan air itu jatuh masuk ke lensa webcam, dan itu hasil gambar yang didapatkan sangat tidak biasanya, ya, jarang ditemui. Ya, itulah karena ada sudut pandang yang berbeda yang bisa diciptakan dengan kreativitas bagaimana menempatkan kamera sebagai mata, ya, mewakili mata manusia untuk melihat kejadian-kejadian atau peristiwa yang bisa direkam. Nah, ini prinsipnya adalah bagaimana hasil dari video yang kita buat itu bisa menyampaikan suatu pesan, bisa bercerita, atau istilahnya dikenal dengan istilah storytelling, ya. Bagaimana kita menjadi seorang pencerita, karena kan kalau di bahasa itu kan ada istilah 5W1H atau bagaimana menyampaikan suatu pesan, urut-urutannya seperti apa, sama halnya membuat kata menjadi sebuah kalimat, kalimat menjadi sebuah paragraf, dan sebuah babakan yang disusun melalui susunan shot-shot, pengambilan gambar yang bisa bercerita, menyampaikan pesan. Bagaimana itu diawali dengan apa, dimulai dengan apa, kemudian hal-hal apa yang ingin ditonjolkan, bagaimana sudut pandang. Karena semua juga yang membuat karya video itu punya subjektivitas tertentu yang merupakan gagasan tergantung dari bagaimana pengalaman dan latar belakang dari sutradara atau pembuat cerita, pencerita tersebut. Ya, bagaimana pengalamannya, bagaimana latar belakangnya selama beberapa tahun sebelumnya mungkin, kemudian mereka membuat film, ya, semacam film dokumenter, ataupun kita sebenarnya di video pembelajaran juga hal-hal tersebut bisa digunakan untuk apa yang ingin kita sampaikan dengan media video. Nah, kemudian untuk editing sendiri, ini definisinya sebenarnya banyak sekali yang memberikan definisi. Pada prinsipnya editing maksudnya menggabungkan satu shot yang dikatakan satu shot adalah satu kali pengambilan gambar dimulai di saat kita memulai merekam gambar, kemudian menekan kembali tombol record, itu sudah menjadi sebuah shot, satu shot. Ya, menggabungkan satu shot dengan lainnya, kemudian shot digabung menjadi sekumpulan shot, itu dikatakan adalah scene. Ya, jadi bacanya scene.
artinya satu waktu, satu tempat, satu suasana, itu dikatakan satu scene. Misalnya saya sekarang berada di ruang tamu, itu satu scene ruang tamu. Kemudian ketika adegannya pindah di ruang kuliah, ruang kelas, itu sudah menjadi scene yang lain, jadi scene 2. Kemudian misalnya ada lagi scene, ada adegan yang berlangsung di parkiran, itu sudah menjadi scene ketiga. Bisa juga tetap sama di ruang tamu sekarang, cuma sudah beda hari atau beda waktu, itu sudah berpindah scene juga. Jadi sudah ada perpindahan suasana, perpindahan latar, perpindahan waktu, meskipun di tempat yang sama, sudah berganti scene. Istilah scene ini sudah sangat populer di kalangan sinematografi ataupun di pembuatan video, ya. Ini sering digunakan shot. Ya, kalau itu menjadi babakan, istilahnya sekuen. Jadi susunannya itu dari yang kecil sampai terbesar itu ada shot, kemudian scene, kemudian sekuen. Kalau ini dipadankan dengan kata, ya shot itu sebagai kata, kemudian scene itu sebagai kalimat, dan sequence itu sebagai satu paragraf. Di sini ada ilustrasi timeline editing, ya. Timeline editing, bagaimana proses susunan kerja, cara kerja menyusun gambar dalam program editing. Kemudian dalam editing itu menghilangkan ruang dan waktu yang tidak penting, serta menghubungkan satu shot dengan shot lainnya, satu adegan dengan lainnya, dan seterusnya. Nah, kalau di tayangan audiovisual itu, jadi tidak real lagi. Jadi kalau apa yang kita lihat hanya selama 15 detik atau 10 detik itu bisa mewakili satu hari, bahkan bisa mewakili beberapa bulan. Nah, yang kita visualkan hanya dalam bagaimana menyusun gambar itu sudah bisa menghilangkan ruang dan waktu, tapi yang kita saksikan itu juga logis. Ya, menghilangkan ruang dan waktu yang tidak penting. Bisa kita cut dengan gambar yang berikutnya, gambar selanjutnya, dan bisa diinterpretasikan sebagai perubahan waktu yang berganti. Ada menghubungkan satu shot dengan shot yang lainnya, sudah memberikan pesan atau informasi tentang perubahan waktu. Biasa juga kita lihat kan ada ditambahkan tulisan saja beberapa bulan kemudian, atau ada shot matahari terbenam dan berganti shot ke berikutnya, itu hanya beberapa detik sudah bisa dipahami sebagai suatu pergantian masa atau waktu atau hari di beberapa waktu kemudian, ya. Nah, di situ di video, pembuatan video itu sangat memungkinkan untuk kita bermain ruang dan waktu. Kita bisa istilahnya ada alur maju, alur mundur, bisa saja seperti itu. Tergantung sesuai dengan naskah apa yang kita buat. Nah, kemudian pengertian editing dari para pakar sinematografi, ada dari David Boswell, ini dari Film Art, sebuah pengantar penjajaran dan pengurutan gambar, satu gambar satu ke gambar berikutnya, dengan membuang gambar-gambar yang tidak diperlukan. Jadi efisiensi setiap gambar itu sebenarnya bukan kalau pada orang awamnya ya, yaitu beranggapan ini variasi ya, ada shot begini yang seperti variasi. Jadi sebenarnya bukan sebagai suatu variasi, tapi itu punya motivasi. Setiap gambar itu punya motivasi, punya alasan kenapa shot itu digunakan, kenapa ada shot close up-nya, kenapa ada shot long shot-nya, kenapa ada shot subjektifnya, dan sebagainya yang digunakan untuk memberikan pesan kepada penonton. Ini juga sebuah shot itu bisa memberikan rasa penasaran juga kepada penonton. Kenapa setiap gambarnya hanya tampak belakang terus? Itu juga punya motivasi tertentu, karena untuk menyembunyikan identitas. Kemudian menurut ini dosen saya juga ada Pak Darwanto Sastro Subroto, dia memegang dulu mata kuliah produksi secara televisi.
Itu definisi editing sebagai usaha menciptakan kontinuitas gambar yang baik, wajar, dan logis, sehingga dapat dinikmati khalayak penontonnya. Jadi kalau kita sebenarnya menonton tayangan film ya atau video dan tidak merasakan ada kejanggalan, ya kita mengalir saja menontonnya, itu adalah sudah berhasil untuk memberikan tayangan yang bisa dinikmati oleh penonton. Ya, ketika setiap pergantian gambar itu tidak dirasa ada yang janggal, kita menikmati saja setiap perubahan gambar, perubahan shot, setiap adegan itu artinya sudah berhasil filmmakernya atau videografernya untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Kemudian juga ada bukunya dari Television Production, Alan Wurtzel, itu manajemen editing sebagai manajemen terhadap gambar bergerak, image, ya, title, dan lain-lain yang bersumber dari kamera. Nah, ini kalau VTR, karakter generator, itu istilah-istilah alat-alat yang di zamannya yang dulu ya, alat recorder yang masih sangat rumit. Nah, sekarang ini sudah sangat mudah, tidak perlu master control lagi, ya tinggal dikerjakan di meja editing, bisa selesai, sudah bisa disusun pengambilan gambarnya. Dulu satu studio itu sangat besar untuk mengerjakan editing video, sampai menggunakan kamera film, ya ada celluloid, ya bagaimana itu ditransfer lagi dari film ke digital dan sebagainya. Nah, sekarang ini suatu kegembiraan bahwa alat sudah semakin murah, bahkan menggunakan smartphone pun saja kita sudah bisa memproduksi karya audiovisual, sudah bisa bikin film dengan smartphone. Bahkan smartphone yang harga sejutaan pun juga sudah bisa digunakan untuk membuat karya audiovisual, membuat video klip dan vlog ataupun karya-karya produk audiovisual lainnya. Nah, ini kalau dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, editing itu adalah sebagai proses menyusun, memotong, dan memadukan kembali rekaman menjadi sebuah cerita yang utuh dan lengkap. Ya, di situ kita bisa memotong yang tidak perlu, menyambung, ada kesinambungan dari gambar yang satu ke gambar selanjutnya, sehingga bisa memberi sebuah cerita atau pesan yang bisa dipahami oleh penonton. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, yang menarik untuk dipahami, untuk bisa kita menguasai editing, ya. Apapun karyanya, mau bikin video pembelajaran kah, mau bikin film, mau bikin dokumenter dan sebagainya, itu dikenal adanya istilah ada dekupase dan montase. Ya, kalau dekupase itu adalah sebuah proses pemisahan atau pemecahan gambar atau shot dalam pengambilan gambar dan berbagai angle, ya, berbagai sudut pengambilan gambar. Jadi misalnya kita bisa memecah, ada dua shot menjadi ada satu adegan yang ditampilkan dalam beberapa shot tapi berkesinambungan. Jadi misalnya ada orang yang sedang memakai kacamata, itu tampak sebagai shot yang long shot, kemudian pada saat dia menurunkan kacamatanya sudah di-cut dengan close up tangan yang, ya itu artinya satu adegan melepaskan kacamata tapi ditampilkan dalam dua shot dengan sudut pengambilan gambar yang berbeda. Kemudian ini montase ini lebih luas daripada dekupase, artinya dia menyusun shot-shot tadi, menyusun beberapa shot itu untuk meringkas waktu, membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Kita bisa memotong, meringkas perjalanan waktu dengan susunan shot-shot yang ada. Mungkin misalnya contohnya begini, saya pulang ke daerah, pulang ke Sengkang misalnya, membutuhkan waktu 5 jam perjalanan menggunakan mobil. Ya, tetapi dengan adanya rekaman editing tidak perlu saya merekam 5 jam itu semuanya dalam video berdurasi 5 jam. Tetapi saya bisa dalam 20 detik sudah bisa menunjukkan bagaimana proses perjalanan saya ke Sengkang menggunakan mobil dengan beberapa shot-shot. Misalnya ada 6 shot
Dengan adanya 6 shot itu, misalnya saya ada satu shot dari high angle dari atas menunjukkan keluar dari rumah menggunakan mobil, kemudian pagar ditutup, kemudian di-cut dengan ada medium shot supir mengemudikan mobil, kemudian shot lagi apa arah pandangnya, suasana jalan tol misalnya yang baru sekarang di Petarani sudah memasuki jalur Petarani, kemudian cut lagi berganti misalnya sudah di daerah baru suasana pemandangannya, kemudian cut lagi suasana di dalam mobil, kemudian cut lagi sudah masuk ke batas Kabupaten Wajo, sudah masuk Gapura, tulisan selamat datang Kabupaten Wajo. Itu hanya 6 shot misalnya, sudah bisa kita meringkas, kita bisa menyusun potongan-potongan shot tersebut dan sudah bisa menyampaikan informasi proses perjalanan dari Makassar ke Kabupaten Wajo, ke Sengkang. Nah, ini yang menarik sebenarnya kalau kita orang yang merasa penasaran yang tinggi dan mempelajari hal ini menarik sekali. Kita pasti akan selalu penasaran dan mencoba menyusun gambarnya bagaimana. Ketika gambar itu kebalik susunannya seperti apa, gambar yang misalnya bisa saja menunjukkan keberanian seseorang dengan misalnya kita menyusun gambar. Ada orang yang ditodongkan sebuah pistol misalnya, kemudian ada orang menodongkan pistol, kemudian di-cut dengan orang yang berdiam saja dan tidak terlihat ketakutan sama sekali. Beda dengan ketika menodongkan pistol, kemudian ada di-cut, disambung dengan gambar orang berlarian, itu bahwa sudah ada kesinambungan gambar bahwa yang ditodongkan pistol itu sudah merasakan ketakutan. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya adalah kerja editor, bagaimana menyusun gambar sehingga bisa memberikan kesan apa yang ingin disampaikan. Ya. Sebentar, mungkin ada beberapa yang ingin bergabung. Saya juga sekalian sebagai admin untuk Google Meet-nya. Mungkin ada ya, ini ada yang bergabung. Saat ini ada 27 dengan Prof. Sofyan dan Prof. Asis. Ya, kita ya. Nah, tadi ada dekupase dan montase ya. Selanjutnya ini contoh dekupase. Misalkan pada adegan pengendara motor yang memerlukan waktu 1 jam untuk tiba di kampus, namun dalam hitungan 15 detik pada 8 shot sudah bisa tersampaikan. Nah, ini ada salah satu video yang kami kerjakan bersama mahasiswa DKV. Ada tanggal sebelum masuk puasa. Ya, syutingnya juga di Jalan Raya Pendidikan dan di Menara Pinisi. Ya, shot pertama ini ada stang motor, setir motornya. Shot pertama ini menunjukkan subjektif dari pengendara motor itu. Jadi kameramen secara teknisnya berada di belakang kemudi dari motor, seolah-olah yang memberikan sudut pandang pengambilan gambar itu dari mata dari pengendara motor, subjektifnya. Kemudian shot kedua dari depan, ya, gambar depan. Shot ketiga close up lagi tangannya dan menunjukkan ada di spion ekspresi dari pengendara motor. Kemudian shot keempat, gambarnya luas lagi, ya. Shot kelima, ya, kesinambungan gambarnya dia masuk ke pintu belakang di Menara Pinisi, pintu belakang kampus, ya, kelihatan dia memasuki gerbang. Kemudian di-cut lagi, dia sudah berada di depan Fakultas Ilmu Sosial, dan cut lagi sudah parkir, ya, sekitaran dari Fakultas Psikologi. Kemudian di sini ada adegan dia melemparkan rokoknya membuang rokoknya dan mematikan api rokoknya menggunakan kakinya. Ya. Nah, dalam beberapa potongan gambar ini sudah bisa adegan
perjalanan ke kampus bisa diringkas hanya dalam waktu hitungan 15 detik pada 8 shot bisa disampaikan. Mungkin yang realnya kalau direkam secara terus-menerus ini bisa memakan waktu sampai 15 menit sampai 30 menit kalau direkam terus-menerus. Nah, inilah uniknya kalau menjadi editor ya, dan editor juga sebenarnya sulit bekerja dengan baik kalau gambar tidak baik ya. Jadi pengambilan gambar itu dari sutradara dan bekerja sama dengan director of photography atau DOP-nya ya yang menentukan bagaimana sudut-sudut pengambilan gambar. Nah, kalau kita pembuatan film memang sudah ada shortlistnya, storyboard-nya, ada skenario. Nah, ini sebenarnya kenapa materinya seperti ini tidak hanya sebagai dokumentasi, ya ada juga nanti sebentar bisa diterapkan, bisa hal-hal seperti ini semua bisa diterapkan dalam pembuatan video pembelajaran. Karena video pembelajaran juga bukan hanya di depan kamera saja terus-menerus bicara, tapi di situ juga kadang-kadang kita memberikan ada cerita atau ilustrasi adegan, ya bisa menghubungkan dengan ada ceritanya, ada tampilan ilustrasi pengambilan suasana seperti apa yang ingin diceritakan dalam video pembelajarannya. Ya, kemudian kalau ini contoh montase lebih luas lagi ceritanya secara utuh, bukan hanya adegan perjalanan ke motor tapi secara keseluruhan. Nah, ini misalnya ini kan kami sempat buat film pendek judulnya Maaf Pak Pol ya, tentang ada jagoan motor yang punya masalah di kampus juga dan ada terjadi kesalahpahaman, dan dengan ya saya juga ikut berperan di situ. Di shot pertamanya ya, ini hanya perwakilan shot agar bisa sudah menyampaikan seperti apa sih inti ceritanya. Ya, shot pertama ya, parkir di situ tadi, kesinambungan gambar yang tadi, kemudian ini mencari temannya, kemudian dia ada nampaknya terlibat pertengkaran dengan salah satu mahasiswi, kemudian dia tidak selesai masalahnya dan akhirnya dia pergi. Kemudian pada saat di adegan terakhir dia hampir menabrak orang dan bertengkar juga di situ, dan ternyata yang dia tabrak itu anggota polisi. Nah, hal seperti ini menjadi bagian kreatif dari sebuah produksi film atau video, bagaimana kita menyusun gambarnya bisa bercerita dengan baik. Semua shot itu adalah mempunyai motivasi yang kuat. Setiap shot mempunyai alasan yang kuat kenapa shot itu digunakan, seberapa frame-nya, menentukan framing-nya, kenapa itu menggunakan close up, kenapa ini harus long shoot. Ya, semua punya alasan ataupun seperti kesan apa yang ingin ditampilkan. Kalau kayak orang yang suka marah-marah atau seperti suka menindas orang, kadang-kadang juga ditampilkan secara low angle dari bawah ke atas, seperti dia kesannya gagah besar menindas orang yang lain. Kemudian misalnya ada sosok yang ini kadang-kadang ditampilkan dari atas ke bawah, terlihat kecil. Nah, itu juga semua punya motivasi bagaimana frame size, ukuran pengambilan gambarnya, bagaimana angle-nya, dan semuanya akan dikerjakan di tahap editing. Nah, kemudian beberapa fungsi dari editing itu, yang pertama kan menggabungkan atau mengcombine. Editing secara fisik merupakan penggabungan dan penyatuan shot-shot yang dipecah agar tercapai perpaduan dan kesatuan yang selaras sesuai dengan ide, konsep, dan naskah. Nah, ini contoh ilustrasinya, ada kesinambungan gambar ya. Pada saat dia mulai berdiri, saat pertama dia mulai berdiri, dan saat kedua dia sudah berdiri lebih tegak lagi. Nah, itu kesinambungan gambarnya. Padahal kan ini sebenarnya teknik syutingnya menggunakan single kamera. Jadi dalam pengambilan gambar itu entah membuat produksi video apapun itu bisa menggunakan single kamera dan multi kamera. Yang single kamera itu ada sebenarnya bukan bahwa kita kekurangan alat atau kekurangan kamera, tetapi semua punya fungsi dan tujuan pada saat sistem pengambilan gambar apa yang digunakan. Kalau kita ingin menampilkan apa yang arah pandang dari pemain atau karakter atau narasumber, apa yang dilihat oleh matanya, itu
tidak mungkin kita menggunakan dua kamera, satu kamera ditaruh di depannya, ya kan pasti akan bocor kelihatan di frame. Kalau ada kamera di situ pasti adegan yang sama akan diulang dengan sudut pandang atau penempatan kamera yang berbeda. Ya, sama halnya membuat shot ini kita ambil 2 kali. Ya, ambil dari depan sini, kemudian kita ambil dari sini untuk memberikan kesinambungan gambar dengan shot yang kedua. Kemudian fungsi editing yang selanjutnya itu memangkas, ya, memotong waktunya mungkin ya trim ya, artinya kadang kan ada hanya bagian tertentu yang ingin diambil, ya kita bisa memotong detik kesekian sampai kesekian untuk menyambung lagi dengan gambar yang selanjutnya. Ya, kita bisa memangkasnya, memotong, cut dengan bagian apa yang ingin kita tampilkan karena akan menyambung lagi dengan shot yang selanjutnya. Kemudian fungsi editing juga ada koreksi, ya, untuk mengoreksi gambar. Kalau yang paling banyak digunakan untuk mengoreksi, kadang-kadang ada color gradingnya atau warna videonya mungkin ada yang terlalu, atau kualitas videonya terlalu gelap, bisa sedikit dinaikkan. Sebagai informasi juga, lebih baik sedikit lebih gelap dibanding overexposure, lebih baik sedikit underexposure ya dibanding overexposure, karena kalau sudah over ya bahkan menjadi putih sekali itu sulit, agak sulit bahkan sudah buruk ya, tidak gagal lah gambarnya, gagal, sulit untuk diperbaiki, bahkan kalau perlu harus retake atau syuting ulang untuk mengambil gambar kembali. Tetapi kalau ada adegan semacam pembuatan film ataupun video yang belum selesai, ada adegan yang harus diulang, harus menyesuaikan kembali continuity-nya atau kesinambungannya. Artinya baju apa yang digunakan, kostum apa yang digunakan, penataan propertinya itu perlu mengatur kembali bagaimana posisi-posisi yang sama pada saat shot sebelumnya agar tidak jumping, ya. Misalnya ya, pada saat syuting sebelumnya dia menggunakan kacamata, tapi pada retake dia tidak menggunakan kacamata, padahal gambar itu juga diolah kembali. Jadi kadang bisa saja kita lihat dia tidak menggunakan kacamata, pada saat cut sebelumnya kok ada lagi kacamatanya, di-cut lagi tidak ada lagi kacamatanya. Nah, ini fungsinya juga kerabat kerja tim produksi, ada asisten sutradara juga yang sebagai script continuity. Jadi dia yang akan mencatat setiap pengambilan gambar, bahkan dia menggunakan, mungkin sekarang sudah pakai handphone, dia memotret setiap properti set ya, agar ketika sedang break atau sedang istirahat untuk melanjutkan pengambilan gambar kembali, bisa dikontrol seperti apa tadi setnya atau penataannya, agar pada saat di editing tidak terjadi kejanggalan atau hal-hal yang tidak sesuai, ada perubahan tempat atau perubahan properti yang kadang tidak bisa kita hafal ya. Kita tidak hafal, ini perlu dicatat, perlu direkam atau difoto. Kemudian ada fungsi editing selanjutnya sebagai build untuk membangun, ya kita bisa melalui editing dapat diciptakan sebuah makna yang berasal dari rangkaian gambar yang disambung. Ya, kadang-kadang sebenarnya juga bukan satu kali pengambilan gambar ya, bisa kita melakukan gambar di hari yang lain. Misalnya ada orang yang sedang duduk atau menatap suatu tempat, menatap ke atas, melihat ke atas, ya, tapi yang dilihatnya itu bukan pada saat itu juga, mungkin di tempat yang lain ya, dengan sama sudut pandang pengambilan gambarnya mewakili mata yang tadi melihat ke atas itu dari bawah ke atas ya. Jadi pada saat diedit sudah ada kesinambungan gambar bahwa itulah yang dilihat oleh tokoh atau karakter atau pemain tersebut. Jadi dia misalnya melihat dari bawah ke atas, melihat suatu rumah. Nah, pada saat di cut selanjutnya sudah ada terlihat apa ya, mata dari karakter itu terwakilkan untuk melihat suatu rumah yang besar misalnya. Nah, itulah fungsinya editing ya. Tahap editing ini sangat menarik ya. Banyak orang juga sebenarnya kalau
sutradara itu juga bisa menjadi editor karena dia paham gambar-gambar apa yang telah diproduksi, sehingga pada saat ada yang kurang sesuai bisa diperbaiki dengan cara menata gambarnya sehingga penyusunan gambar itu tetap bisa memberikan kesan yang logis dan masuk akal. Ya, selanjutnya metode penyambungan gambar. Ya, ini yang paling populer itu istilahnya kalau kita melihat video atau film dan kita tidak merasakan, kita menikmati saja setiap perpindahan gambarnya dan sudah bisa merasakan cerita apa yang disampaikan, itu sudah artinya itu ada invisible, ya, tidak terlihat editingnya, tidak seolah penyambungan gambar tidak terasa dan seolah-olah itu tanpa adanya potongan maupun penyambungan kembali atau invisible editing, ya, menggunakan cut to cut. Nah, memang cut ini tidak ada transisi, tidak ada efeknya, hanya langsung pindah saja, istilahnya cut to cut. Ya, untuk sub-subnya cut to cut ini terbagi beberapa, ya. Untuk cut to cut ada istilahnya match cut, ya. Jadi ini contoh gambar ini, pengambilan gambar ini saya lakukan di ruang tamu ini. Ya, jadi apa yang dilihat oleh tokoh, ya, jadi ada tokoh yang duduk di ruang tamu, kemudian apa yang dipandanginya ada bisa di-cut dengan lebih detail, lebih dekat dengan apa yang dilihat. Mewakili arah pandang dari pemain. Kemudian ada cutaway. Cutaway ini penyambungan dari aksi ke shot objek lainnya yang masih terdapat hubungan dengan scene utama, di mana pada shot kedua ini kan ada, ini shot pertama, shot kedua, seolah-olah ya ini memang gambar yang tadi, cuma saya selipkan saja, misalnya kan ada orang di ruang tamu, ada orang di luar, tidak masuk, dia tidak secara langsung ada di ruang tamu ini, tetapi dia menyaksikan, dia tanpa disadari dengan toko ini, yaitu ada cutaway yang tidak ada hubungannya. Ini juga sebenarnya cara editor untuk menyembunyikan kesalahan. Maksudnya mungkin ada kesalahan adegan di sini yang tidak baik, ya, ada ketika diselipkan satu gambar ini sudah bisa ditampilkan shot selanjutnya dalam adegan ini. Misalnya dia sudah merapikan atau dia sedang membuka laptopnya dari tas, nah itu bisa disambung ke sini. Nah, cuma ini sama halnya kayak match cut, ya, match cut juga, artinya gambar 1 dan 3 itu match cut, artinya gambar ini master shot-nya sebagai master shot itu pengambilan gambar yang luas untuk mengambil semua yang ada di dalam adegan tersebut. Nah, kemudian di-cut dengan shot ketiga ini sudah sebagai match cut-nya, tetap sama posisinya, cuma beda angle, ini lebih dekat juga, tetap sama adegan yang dilakukan oleh pemain, namun pengambilan gambarnya lebih dekat. Nah, ini prinsip kerja seperti inilah yang menggunakan single kamera. Tidak mungkin ada kamera di depan di sini diambil untuk ya, kecuali kalau konsepnya memang sengaja untuk bocor-bocoran, sengaja memang editingnya tidak ingin halus seperti itu, bisa ditampilkan menggunakan kamera tersembunyi atau apa, kalau sifatnya membuat tayangan-tayangan TV, ya, semacam feature atau semacam talk show yang memang tidak apa-apa, bukan film yang dibuat. Itu bisa saja kalau kameranya terlihat bocor. Ya, kalau untuk film ya tidak boleh ada bocor seperti itu. Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan film tersebut tidak boleh ditampilkan, karena akan menjadi suatu kejanggalan yang harusnya bisa diselesaikan pada saat editing. Kemudian ada cut in. Cut in ini dari jauh langsung cut in bisa lebih dekat, ya. Tadi ini dari master shot-nya, cut in ke close up mata dari pemain ini langsung menjadi sangat dekat, ya, di close up, kemudian cut lagi ke apa yang dibacanya. Jadi melalui 3 shot ini kita sudah tahu bahwa dia mungkin dari shot ini kita bisa saja
melihat bahwa ada orang yang sedang mengaji misalnya, kemudian pada saat ini kita sudah tahu bahwa oh ini yang dibacanya, apa yang dibaca, apa yang dilihat, atau misalnya ada orang yang sedang melihat foto, dengan adanya penyusunan cut-to-cut seperti ini sudah bisa tersampaikan apa sebenarnya yang dilihat atau yang sedang dilakukan secara mendetail oleh tokoh tersebut atau pemain tersebut. Nah, selanjutnya metode penyambungan tadi ada dua macam, ada cut-to-cut, ada juga yang sebagai menggunakan transisi. Transisi ini ada tidak secara langsung nge-cut, tapi ada efek atau semacam rekayasa elektronik yang terlihat. Nah, dulu orang pada saat mengedit secara manual itu cukup sulit dengan menggunakan cara-cara yang manual seperti itu yang di zaman dulu. Sekarang sudah dengan mudahnya di aplikasi editing itu sudah banyak fitur-fitur transisi. Fitur-fitur transisi yang bisa memberikan banyak macam jenis-jenis transisi sehingga efek-efek apa yang ditampilkan itu bisa menarik. Pada prinsipnya sebenarnya transisi yang digunakan untuk membuat video atau film itu tidak perlu macam-macam, tidak perlu kayak ada kupu-kupu, ada yang terbang-terbang ke sini transisinya, tapi yang standar, yang biasa itu yang pertama ada dissolve. Dissolve ini perubahan secara perlahan. Ya, transisi di antara dua shot di mana gambar pertama perlahan-lahan muncul, ya misalnya dari gelap ke terang, dissolve-nya, kita memulai awal video, kemudian itu ada perpindahan dari gambar yang satu ke gambar kedua, itu secara perlahan-lahan ditampilkan. Misalnya juga kalau kita melihat ada orang yang sedang berjalan di sebuah gurun, kemudian itu tampak dari jauh, kemudian ada transisinya pelan-pelan dissolve, sudah berada di dalam sebuah gubuk, ya, sebuah barak, ya, sebuah tempat. Nah, itu perubahan yang secara halus untuk menunjukkan bahwa tokoh tadi sudah berpindah tempat. Tadinya berjalan di gurun yang luas, kemudian sudah berpindah tempat di satu ruangan atau satu rumah. Kemudian ada juga wipe, ini menyapu. Nah, kalau sekarang ini kan sudah banyak pengembangan dari transisi. Ini menyapu gambar dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk sifat-sifatnya, ya biasanya kalau di pembuatan video klip ataupun ada vlog-vlog yang dengan penggunaan musik-musik yang dinamis, yang bersemangat. Nah, kadang-kadang kita menggunakan wipe ini sebagai bagian dari untuk menyatukan suasana yang dinamis tersebut dengan penggunaan transisi wipe yang menyapu. Ya, ataukah juga kadang-kadang ada presenter atau pembicara, ya jangan kemana-mana setelah iklan berikut ini, atau kita saksikan video seperti ini. Terus efek ada menyapu gambar, karena ada juga bagian dari komunikasi pembawa acara pada penonton yang memberikan instruksi kalau untuk kita tampilkan tayangan berikut ini, dan ditambah tadi langsung dengan ada efek wipe menyapu. Nah, apalagi juga kalau ada sound efeknya, efek whoosh itu yang digunakan, itu semakin memperkuat teknik editing yang kita gunakan. Selanjutnya juga ya Pak Indra, Pak Indra. Ya, Prof. Ya, mahasiswa juga nanti bisa melihat transisi ini pada PowerPoint. Jadi di PowerPoint itu kan ada transition, berbagai contohnya. Betul, Prof. Ya, ada juga di PowerPoint. Ya, jadi bisa dilihat contohnya di PowerPoint. Nah. Iya, Prof. Betul, Prof. Ya, jadi transisi ini kan juga sudah pergantian slide, ya. Ada juga yang wipe menyapu juga. Jadi semakin mempermudah kita untuk belajar editing, karena sehari-harinya kita mengetik atau membuat bahan presentasi, ya, sudah ada bentuk-bentuk transisi. Kenapa kita membutuhkan transisi sebagai langkah untuk berpindah ke tempat berikutnya? Kalau di film itu berpindah ke
adegan berikutnya atau di lokasi yang lain menunjukkan perubahan waktu. Kalau kita di PowerPoint, ya kita berpindah ke materi selanjutnya. Ya, kadang-kadang juga ya, kalau saya ini transisinya kayak cut to cut ya. Kalau bisa saja digunakan ini perpindahan slide menggunakan tadi fade dari gerak terang berubah perlahan atau bahkan bisa terbalik-balik seperti kupu-kupu dan sebagainya. Nah, ini transisi ini juga banyak ya. Kadang-kadang juga di orang berbicara ya dengan transisi di masa transisi ini kita sepertinya digunakan pada kalimat-kalimat juga istilah transisi ini untuk memberikan informasi bahwa ada pergantian, ada perubahan, ada satu kejadian yang akan dialami pada momen tersebut, pergantian momen. Ya, jadi ada fade-nya. Selanjutnya, nah di sini yang menarik lagi untuk teknik editing, ya gaya klasik atau yang biasa disebut gaya Hollywood ini dengan mudah dapat diidentifikasi. Biasanya kalau orang membuat video, ini sama halnya di bahasa Indonesia ya. Jadi khusus dari umum ke khusus deduktif. Jadi kalau kita membuat video juga itu biasa seperti itu. Ada shot pembuka, shot penunjuk di mana keberadaannya establish shot. Ya, establish shot misalnya saya sekarang berada di mana? Saya sekarang berada di rumah atau di perumahan. Nah, itu menunjukkan establishnya ke master shot-nya, gambar luasnya. Ada reverse ini membalik ya. Apa yang dilihat oleh tokoh itu bisa ditampilkan juga dalam shot. Kemudian ada detail shot, shot secara lebih rinci. Nah, ini teknik editing yang disebut gaya klasik ataupun gaya deduktif dari umum ke khusus, dari ke pengambilan gambar yang luas ke yang lebih menyempit secara mendetail. Ya, ini contohnya. Nah, contoh video yang saya buat beberapa hari lalu itu shot pertama mungkin menunjukkan suasana perumahan, kemudian shot kedua ini master shotnya ya, sebagai master shot utama yang luasnya, kemudian shot ketiga ini reverse shot sebaliknya, apa yang dilihat ya sama dengan shot keenamnya, kemudian shot keempat ini point of view artinya ada yang diambil dari elemen-elemen dari master shot itu yang ditunjukkan. Kemudian ini big close up dari mata, kemudian ada ternyata dia sedang membaca Al-Quran. Kalau ini disusun secara berurutan, sudah ada perubahan waktu. Shot pertama ini, shot kedua, shot ketiga itu bahwa di situ ada kopiah, ada Al-Quran dan ada mainan, ada mobil-mobilan, dan akhirnya ternyata dia memilih membuka Al-Quran. Kemudian, nah ini kan sebenarnya sudah banyak sekali program aplikasi editing ya. Kalau saya pribadi sebenarnya saya sudah bertahun-tahun menggunakan aplikasi dari Adobe itu Adobe Premiere. Nah, cuma sekarang saya juga sering menggunakan aplikasi portable ya di smartphone, itu menggunakan KineMaster Pro. Ya, jadi untuk pelaksanaan mata kuliah ini tadi kami membuat absen secara Google Form. Nah, di situ nanti yang mengisi absen juga akan terdata emailnya. Jadi nanti ada email, nanti saya memberikan link yang bisa dibuka oleh email yang telah mengisi absen untuk memberikan spirit yang mengikuti mata pertemuan pada hari ini bisa juga menginstal aplikasi KineMaster, karena sebenarnya ini aplikasi tidak free. Kalau kita download di Play Store itu ratusan ribu, mungkin sampai 400-an ribuan kalau kita beli yang premiumnya. Karena kalau kita download di Play Store itu pasti ada watermark-nya. Ada watermark tertulis made with KineMaster. Nah, kalau kita mengambil yang premium, yang pro, yang berbayar, itu tulisan made with KineMaster-nya tidak ada. Jadi tidak ketahuan kalau kita ngeditnya dipakai KineMaster. Memang sih seolah ini aplikasi murahan yang tidak profesional, tapi saya pribadi banyak
kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan menggunakan aplikasi KineMaster ini, dan tidak nampak murahan juga. Mungkin orang pikirnya kalau tidak dikasih tahu pasti tidak tahu kalau kita pakainya ngeditnya pakai HP. Ya, ini juga bisa saja diinstal di laptop atau di komputer. Cuma ini untuk mobilitas yang tinggi ya, karena mengambil gambar itu menggunakan handphone, kemudian mengeditnya juga menggunakan handphone, bahkan menguploadnya atau menontonnya pun juga lewat smartphone-nya. Itu bahwa sudah semakin canggih teknologi yang ada, bagaimana kita merespon hal tersebut sebagai peluang untuk berkarya, berkreativitas, membuat video pembelajaran, bahkan sampai membuat film dan karya-karya kolaboratif dengan teman-teman ya. Kita kan di FSD sendiri sudah sangat kaya dengan aktor atau talent. Jadi ada program studi seni rupa yang mampu sebagai penata artistik ya. Kemudian ada juga prodi seni tari, bisa menjadi penari atau pemain, ya ada sendera tasik, ada bisa jadi aktornya, orang teater. Kemudian ada juga DKV yang sebagai di balik layar sebagai videografernya. Ya, bisa sekali kita berkolaborasi menghasilkan karya video atau film dengan memanfaatkan potensi-potensi teman-teman yang ada di Fakultas Seni dan Desain. Nah, ini contohnya ya, sudah support ke YouTube. Ya, ini di balik layarnya saya menggunakan handphone ya. Ini kemudian Prof. Aziz yang memotret dari di balik layarnya, ada pakai tripod, kemudian ada stabilizer, ya, ada gimbal stabilizer istilahnya ya. Itu bisa alat untuk penyeimbangan gambar, biarpun mengambil gambar secara berlari bisa stabil hasilnya dengan menggunakan gimbal atau stabilizer yang dipasang yang HP yang dipasang di stabilizer. Ya, semuanya menggunakan smartphone, pengambilan gambarnya, editingnya, sampai kita bisa sharing ya, bisa sharing berbagi di media sosial. Ya, mungkin sementara seperti itu. Apakah ingin melihat hasil videonya sih ya, sudah di YouTube juga. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita diskusikan, karena mungkin kita idenya sih dari Prof. Aziz menyampaikan ada 2 pertemuan nanti. Ini pengantarnya dulu sebagai teori-teorinya. Ya. Apakah kita tampilkan videonya? Atau sebentar dulu, nanti mungkin ada yang mau bertanya apa nanti mahasiswa ya. Jadi gini, saya memberi penjelasan juga bahwa ini Indra ini, nah Indra atau kakaknya Indra ini, kakak Indra ini mengajarnya memang selalu pakai absen, tidak seperti kami yang ada nanti absen yang Anda harus isi ya, melalui aplikasinya itu ada absennya, dan melalui absen itu juga Anda nanti dapat bisa diberikan lainnya untuk edit apa tadi KineMasternya ya, untuk aplikasi editingnya ya, itu yang penting juga. Adapun kami mungkin kami juga absen Anda juga, saya juga absen Anda, tapi hanya sebentar selalu untuk mengkonfirmasi nanti absen. Saya nanti tetap akan ambil dari Indra nanti absennya ya, absennya yang Anda isi sendiri itu ya. Jadi itu. Namun sebelum lebih lanjut lagi, saya ada tadi beberapa disampaikan Indra bahwa ada tadi istilah single kamera gitu, ada single kamera, ada multi kamera gitu. Itu yang dimaksud. Kalau single kamera maksudnya kan hanya 1. Kalau multi kamera 2 atau 3 gitu. Gunanya apa? Kalau misalnya ada 3 kamera, biasanya itu kalau di TV itu siaran langsung itu online. Jadi artinya setiap kameraman itu ada tugas masing-masing. Misalnya kamera 1 khusus close up, kamera 2 khusus medium shot ya, mungkin kamera 3 untuk mengambil banyak gitu. Jadi nanti editornya yang duduk di situ itu yang mengatur yang mana lagi muncul dan sebagainya gitu. Jadi berfungsi ganda. Terus ada tadi istilah continuity, kesinambungan. Itu continuity atau kesinambungan itu lawannya itu ada tadi istilah disebutkan jumping. Jumping itu adalah ya lompatan ya. Jadi
jadi nggak ada kesinambungan antara gambar satu gambar lain. Akhirnya orang bisa bingung gitu ya, seperti tadi kok pakai kacamata sekarang tiba-tiba shot berikutnya nggak ada kacamata, nah ya nggak pakai kacamata gitu ya, jadi nanti orang bingung kapan dia buka kacamatanya itu juga merupakan transisi kalau ada shot untuk mengambil waktu dia buka gitu ya. Ada lagi satu tadi yang penting saya ingin sampaikan bahwa untuk editing ini harus bahan bakunya dulu harus lengkap ya. Nah, sama juga halnya orang kalau bikin kue ya masa harus dilengkapi semua gitu ya, dilengkapi semua, malah kalau perlu agak berlebih sedikit. Misalnya orang bikin kue mungkin yang dibutuhkan hanya 1 liter gula gitu ya, mungkin dia 2 liter siapkan ininya dan sebagainya gitu ya. Jadi harus lengkap lah, karena kalau membuat editing atau shoot ulang itu ya itu terkadang menemui kesulitan itu ya, memerlukan dana, waktu dan biaya itu ya sebagainya gitu. Nah, itu komentar saya. Mungkin Prof. Sofyan juga ada komentar tentang ya ini presentasinya Naindra tadi. Silakan Prof. Oke, yang pertama bagi mahasiswa Anda usah cemas ya. Ya, yang diterangkan oleh Pak Indra itu tadi itu boleh dikata kalau orang bekerja secara profesional serius menangani. Kadang-kadang Anda dalam membuat media pembelajaran bisa jadi nanti tidak serumit itu. Kamera cuma satu, ya. Jadi kan tidak itu langsung Anda ya. Yang penting adalah nanti Anda membuat rekaman, Anda menyiapkan ini, lalu nanti praktekkan sendiri editingnya. Editingnya juga yang sederhana yang Anda lakukan, yang penting kan Anda berproses belajarnya. Tetapi Pak Indra itu harus menyampaikan jelas supaya Anda ada wawasan. Ada wawasan. Ya, oke. Ya, mungkin Indra mau tampilkan apa lagi untuk berikutnya? Mungkin masih ada yang lain-lain lagi perlu ditonton. Tadi terima kasih Prof. Ya betul bahwa ini memang bisa artinya bagaimana ini menjadi lebih sederhana. Untuk sederhananya sebenarnya begini ya, misalnya kita dalam pengambilan video pembelajaran ada yang sedang mengajar, ada yang sebagai tutor sedang mengajar misalnya di depan kelas, kemudian ada shot-shot yang tadi ini ada cut in, jadi misalnya seperti ini cara menggambar manusia, ya kan gambarnya secara luas, ada istilahnya full shot atau long shot, jadi kelihatan beberapa murid, kemudian kelihatan gurunya mengajar di depan papan tulis. Nah itu, dan ya mari kita mulai menggambar manusia. Yang pertama kita gambar dulu kepalanya. Pada saat mengatakan kepalanya sudah shotnya dekat, sudah close up tangan yang menggambar. Jadi sudah bisa penonton melihat bahwa apa yang sedang dikerjakan tidak luas lagi seperti kalimat pertama yang disampaikan gurunya. Gurunya menyampaikan begini cara menggambar manusia. Kita mulai dengan misalnya menggambar pola kepala, pola wajahnya seperti ini. Nah, pada saat itu sudah dekat. Nah, kalau sistem seperti itu bisa digunakan biar memudahkan ya, tidak mengulang-ulang, karena kadang-kadang kritik-kritik menggunakan single kamera yang berulang-ulang itu harus butuh aktor yang mampu mengulangi gerakan secara sama persis dalam beberapa pengambilan gambar, tapi dengan posisi komposisi gambar yang berbeda. Nah, kalau kita mengambilnya secara dua kamera, multi kamera, yang penting sebenarnya bukan kameranya dari sudut pandang dari sisi sebaliknya, pasti akan bocor kameramennya. Nah, itu yang perlu bagian-bagian tertentu ketika dia orang yang menyampaikan atau gurunya mengatakan apa, kemudian disambung dengan gambar yang disampaikan itu seperti apa. Misalnya dia mengatakan kalau kita butuh beberapa spidol yang digunakan untuk menggambar. Nah, langsung di close up ke spidol-spidol apa yang dipakai di close up-nya. Jadi sebenarnya tadi prinsipnya di editing itu
bagaimana kita menyusun gambar sehingga bisa menyampaikan pesan dengan secara jelas dan rinci dan begitu mudah untuk dipahami oleh penonton. Jadi tidak gambarnya secara luas terus-menerus. Makanya kan teman-teman sudah diberikan materi untuk beberapa macam komposisi shot size, ukuran-ukuran pengambilan gambar. Nah, itulah yang digunakan untuk menyusun atau merangkai seperti apa video pembelajaran yang ingin dibuat. Jadi tadi kalau hal-hal terjadi, simpelnya sebenarnya taruh saja kamera di depan. Ya, ini untuk sederhananya ya, taruh saja depan kamera di depan kita kalau untuk mengajar atau menjelaskan apa. Nanti pada saat detail-detail tertentu itu yang butuh di close up, nah itu akan disusun di tahapan editing sehingga waktu yang pada saat berlangsung itu menjadi logis. Pada saat mengatakan ya ini harus pensilnya diruncingkan terlebih dahulu. Nah, di close up bagian ini meraut pensilnya misalnya. Kemudian di-cut lagi ke ekspresinya. Itu shot-shot detail. Nah, untuk mengerjakan itu cara mudahnya adalah kita mengambil gambar utuh dulu untuk amannya. Aslinya master shot. Master shot itu sebagai ketika kembali ke detail shot tadi ada penekanan-penekanan pada bagian yang mendetail, itu dikembalikan lagi ke master shot, gambar yang luas, itu amannya. Kenapa harus ada master shot? Nah, itu untuk bagian-bagian penekanan tertentu, shot detailnya, itu nanti akan diambil gambar tersendiri. Cuma yang harus ditekankan bagaimana posisi pengambilan gambarnya yang sama, kalau menggunakan sistem single kamera. Kalau menggunakan dual kamera lebih mudah sebenarnya. Yang penting ada istilah kaidah 180 derajat. Kita tidak boleh melewati batas ruang ke sana. Sama soalnya orang nonton bola kan, enggak mungkin ada melewati batas 180 derajat pengambilan gambar kameramennya, karena nanti seolah-olah hasil gambar yang dihasilkan sama-sama menyerang ke kiri misalnya. Kok ini lawannya menyerang ke kiri juga karena ada kameramen ambil gambar. Sebenarnya itu mungkin sebagai imajinasinya. Kenapa blocking penempatan kamera itu penting. Nah, di sini tadi kalau kita untuk membuat video pembelajaran yang seperti pada umumnya yang sederhana, ya bisa menggunakan multi kamera agar tidak mengulang-ulang lagi gerakan, karena harus sebenarnya dinonton ulang kembali, baru diulang lagi shotnya yang mendetail kalau menggunakan satu kamera. Nah, kalau dua kamera, ada memang yang fokus untuk close-up-nya. Itu kamera yang master, tidak bergerak, dia pakai tripod saja. Nah, untuk bagian tertentu, misalnya dia bagaimana mengeluarkan cat dari akriliknya misalnya, bagaimana menyampur cat, itu bisa saja menggunakan lensa tele yang tentunya dengan kemampuan memegang kamera yang stabil, tidak terlalu goyang sekali, sehingga bisa dipakai gambarnya untuk menyambung tadi dari shot master, shot detail lagi, kembali ke master lagi, dan itu biasanya standar sebenarnya orang sampai 3 kamera. 3 kamera yang digunakan untuk pengambilan gambar multi kamera pada saat ada yang, tapi tidak ada kamera di belakangnya, di belakang orang. Kalau kita pengambilan gambar seperti itu ya, multi kamera, tidak ada di belakang ini, karena akan bocor pasti melihat ke situ, dan juga kalau ingin seperti itu subjektif ya, apa yang dilihat oleh mata dari narasumber ya itu harus di-cut dulu, nanti diwakili di editingnya, harus di editing dulu. Jadi sulit untuk dilakukan kalau secara live, kecuali memang live juga ada master control, bisa saja dilakukan seperti itu karena ada di switchernya yang akan mengatur gambar yang mana yang dipakai untuk ditampilkan secara live. Kalau tidak kan harus seperti itu. Jadi tadi begitu saja sih mungkin sederhananya, bisa menggunakan tripod yang merekam secara luas, tapi ada juga kamera yang merekam secara mendetail bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh pemain atau narasumber. Ya, mungkin itu saja sedikit tambahan. Ya, ini ada tambahan lagi ini ya. Ini ada tadi 2 atau 3 kali Indra bilang bocor gitu. Apa yang dimaksud bocor dalam pengambilan gambar gitu ya? Itu maksudnya itu ada namanya garis imajiner gitu. Jadi imajinasi penonton kita harus jaga gitu ya. Seperti tadi contohkan pemain sepak bola. Contoh lain seperti orang sedang wawancara gitu.
kalau si pewawancara kiri, yang diwawancara di kanan, ya mesti konsisten gitu, jangan sampai pindah ya. Jadi artinya kamerawan nggak boleh berpindah-pindah tempat itu, jangan sampai ini di kiri tadi kok menjadi kiri lagi, itu yang diwawancara juga ya itu yang dimaksud ya. Yang kedua yang artinya bedanya kameraman itu ada garis 180 derajat ya, jadi artinya tidak boleh menyeberang ke sana gitu ya, kalau memang akan mengambil gambar itu. Jadi ada bagian tersendiri arealnya gitu, jadi nanti penonton nggak sampai bingung ya. Nah itu maksudnya, itu sekedar tambahan ya. Nah, ini lagi yang penting dulu ya, waktu orang belajar itu video editing atau video kamera, ada dulu buku tapi sekarang saya nggak dapatkan lagi. Buku itu berjudul Triple C. Triple C itu maksudnya itu continuity, composition, dan clarity ya. Clarity itu kejelasannya. Jadi maksudnya itu harus ada continuity, baik continuity gambar maupun suara dan sebagainya. Juga itu tadi yang perlu ada kejelasan gambar gitu juga. Gambar juga harus diperhatikan itu, walaupun bagus suaranya, gambarnya tidak baik atau suaranya lagi bagus, kemudian itu harus dua-duanya harus diperhatikan, yang jelas dan jernih, tajam dan sebagainya. Itu tambahan saya, mungkin Prof. Sofia lagi tambahkan lagi. Ya. Oke. Jika Anda membuat pembelajaran, kebetulan yang Anda membuat guru menerangkan, lalu tiba-tiba gurunya salah ucap kata, ulang. Ya, syuting ulang. Sebetulnya bisa diedit, tetapi lebih bagus syuting ulang. Misalnya Anda mengatakan sesuatu, oke, lalu kemudian lidahnya diseleo, lalu syuting ulang, oke. Ya. Ya. Itu ya. Jadi apalagi mungkin masih ada Indra yang mau ya, mungkin sedikit tadi ilustrasinya yang disampaikan Bapak tadi ini ada nah ini. Ya, mungkin seperti ini maksudnya ya. Ini penempatan kameranya. Ya, kamera A itu seperti ini gambarnya, kamera B itu seperti yang luas ini, dua orang, kamera C ini mengambil ke sini. Nah, kalau dia kameramen melewati garis ini, nanti hasilnya sama arahnya. Misalnya A menghadap ke sini, B juga menghadap ke sini juga. Ini C ini menghadap seperti A juga. Ya, seperti itu. Ya, karena dia melewati. Kalau dia kameramennya ada kameramen di sini, ada kameramen juga dua di sini, ada satu lagi di sini mengambil juga ini, jadi sama nanti arahnya. A ini menghadap ke kiri, yang C juga menghadap ke kiri juga. Jadi yang ini ngomongnya bagaimana kok harusnya berhadapan dialognya, berbicaranya berdua berhadapan, kenapa seperti satu arah yang sama. Itu jadi seperti itu kalau melewati garis imajiner. Sama dengan ini juga ya, kayak begini ada blocking wawancaranya seperti ini untuk ya itu makanya tadi ada istilah yang multi kamera, beberapa kamera yang tidak perlu mengulang-ulang lagi, karena yang sulit itu kalau diulang. Kalau single kamera itu memang diulang, butuh aktor yang profesional bisa mengulang adegan berkali-kali dengan sudut pandang gambar yang berbeda. Nah, tapi kalau istilahnya di pembelajaran yang kita mau bikin, mau lebih mudahnya itu memang kita pakai 2 sampai 3 kamera, bahkan orang ada 4 atau 5 kamera tertentu. Cuma ya, di editingnya nanti yang penting biar waktunya tetap logis. Pada saat dia mengatakan apa, melihat jam tangan atau melihat berkas foto, ya ada yang close up ke situ. Itu gunanya sebenarnya sih. Kadang-kadang kalau kita nonton di TV ada acara talk show, ya dia panggil penonton. Penonton siapa yang mau ke atas jawab pertanyaan? Ya, ada kameramen itu yang siap ambil gambarnya dari seberang sana untuk menunjukkan informasi siapa sih yang diajak komunikasi oleh pembawa acara. Atau tiba-tiba yang tolong wisudawan, ya kadang-kadang ada mungkin rekaman multi kamera pada saat pelaksanaan wisuda. Nah, wisudawan terbaik, tolong berdiri. Nah, ada memang kameramen yang siap mengambil gambarnya
untuk orang yang dipersilakan berdiri oleh pembawa acara dan sebagainya. Seperti itulah kenapa diperlukan adanya multi kamera, agar kamera yang standby di tempatnya tidak lari kemana-mana, dan gambar juga sudah standby untuk dia fokusnya kemana, kamera tersebut fokusnya kemana. Sama dengan ini A untuk narasumber yang perempuan, dan yang kamera C itu narasumber laki-laki, dan kamera yang di tengah itu kamera master shot. Ketika ada akan kembali ke B. Ini B ini untuk sebagai gambar yang mengcover sebagai penyelamatnya, untuk ketika ada kesalahan pasti akan dikembalikan ke gambar B. Nah, kalau juga kadang-kadang juga ada kamera 4, misalnya di sini kamera D, bisa saja mengambil detail-detail dari tangannya, atau orang lagi main catur misalnya, ini ada yang fokus ke pion caturnya ya, ke bidak caturnya. Ya, mungkin itu sedikit tambahan. Iya, tambahkan lagi sedikit, itu tadi istilah yang kameraman 4 itu moving kamera itu jalan-jalan itu mengambil penontonnya lalai itu, karena yang katakanlah 3 tadi itu boleh meninggalkan tempat, itu harus disiplin itu ya, dan juga frame-nya atau ukuran gambar harus itu terus. Nggak boleh, walaupun misalnya kamera bisa close up, nggak boleh. Harus memang kalau long shot ya long shot, satu medium shot, yang dan seterusnya gitu ya. Itu harus juga di Tapi itu tadi disebutkan bahwa bagus multi kamera gitu. Mungkin zaman sekarang ini bisa menggunakan multi kamera, karena setiap mahasiswa ada kamera videonya semuanya gitu. Bisa gantian itu. Yang di syuting ada kamera videonya juga, ada kamera videonya juga, yang syuting juga ada gitu. Jadi bisa dibantu teman-temannya gitu ya. Enggak seperti dulu orang beli satu kamera saja mahal gitu ya. Sekarang sudah agak memudahkan. Tinggal bagaimana kreativitas Anda gitu. Gitu barangkali sekedar tambahan saya, Prof. Nah, tambahan Pak, dalam pembuatan video pembelajaran ini, saran saya tolong mahasiswa membuat kelompok kecil 3 orang. Nah, nanti Anda bisa kerjasama, tapi jangan pakai masker, oke? Hanya saja nanti kalau menerangkan ya Anda usah pakai masker, buka maskernya, oke? Kalau Anda di situ. Ya, idenya bikin kelompok kecil, ya Anda bikin sendiri siapa yang Anda meminta berkelompok, lalu Anda bersama-sama 3-5 orang maksimal saya kira. Ya. Nah, kalau misalnya daripada Anda kerja sendiri-sendiri, bingung sendiri, Anda bisa berkelompok barang 3 orang, 5 orang. Nah, kalau ada satu orang di antara 5 orang itu yang sudah agak menguasai, yang satunya itu Anda belajar dari itu. Ya. Praktis ya. Kalau Anda sendirian, saya bayangkan bingung, apalagi kalau Anda aplikasinya. Oke? Tapi yang paling penting, bikin dulu syutingannya. Oke? Unsur yang mau edit belakangan. Anunya dulu, bahan bakunya yang mau disusun. Oke? Saya kira itu proses. Ya, jadi itu tadi usul juga. Ini hanya Prof begini. Jadi memang dulu waktu pembelajaran video media pembelajaran ini memang itu ada kelompoknya, berkisar 5 orang satu kelompok. Dia hanya mengerjakan satu video. Artinya di antara 5 naskah yang dipunyai mereka, dia hanya memilih membicarakan hanya satu. Hanya ini menjadi masalah sekarang karena masing-masing mahasiswa itu mempunyai tugas masing-masing gitu ya, mempunyai topik masing-masing. Apakah kita apakah mahasiswa harus semuanya katakan 5 orang berkelompok, 5 juga topik, atau hanya memilih salah satu di antaranya yang menjadi video yang divideokan, yang lain tetap ada naskahnya gitu. Gimana, Prof? Saya kira masing-masing saja, Pak. Ya. Karena begini. Ya. Biasanya kalau berkelompok seperti itu kerja itu. Ya. Apalagi kalau ada yang satu yang sudah lebih menguasai, sudah ya lainnya tinggal mendukung. Oleh karena masih saja, dan begini Pak, di modul yang saya posting itu ada 14 format
struktur pembelajaran. Ada yang simpel, ada yang rumit. Ada yang hanya sekadar berceramah, ada yang mewawancarai orang. Pokoknya ada 14. Silakan pilih mana yang menurut Anda gampang di situ bagi mahasiswa. Jadi jangan sampai tidak membuka modul itu. Di situ ada 14 format video pembelajaran. Tinggal dipilih. Mulai yang paling sederhana, Anda duduk saja di depan kamera, baru menerangkan secara verbal, itu ya yang serendah-rendahnya iman. Tetapi kalau Anda tidak mampu ya begitu saja, tidak apa-apa. Yang penting setiap orang buat, Pak. Karena nanti mereka itu di lapangan sudah harusnya masing-masing sudah membuat. Ya. Saya khawatir kalau berkelompok, paling nanti yang pintar itu yang akan membuat, ya lainnya nanti tidak ada apa-apa. Ya. Ya. Jadi kembali ke tugas semula. Tugas semula adalah bikin masing-masing. Hanya kemudahan sedikit tadi bisa bekerja sama gitu, membuat tugas masing-masingnya itu. Bisa ada tadi berfungsi kameraman, ada pinjai, mungkin ada HP-nya lebih tinggi resolusinya ya, bisa pinjami dan sebagainya. Itu bisa saling, misalnya ada naskahnya, bisa artinya saling mengoreksi gitu dan sebagainya. Itu yang dimaksud Prof. Jambrakan. Dan boleh juga berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya ada teknik, ada orang dari mana yang yang bagus, itu tidak apa-apa. Idenya itu, ya. Kalau Anda bingung sendiri, yang penting Anda buat sendiri, kan itu idenya. Salah satu kelemahan kerja kelompok, kalau 5 orang, nanti yang bekerja cuma 1 orang atau 2 orang. Ya lainnya itu menjadi penggembira saja. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, silakan. Ya, terima kasih Prof. Indra, masih ada itu absennya tadi sudah diedarkan belum? Sudah kirim masih di grup ya? Ada chatting. Ya. Di chat saya kirim, ada di chat, bisa dilihat. Ada juga referensi, atau bisa kalau mau diputar satu video dulu, contoh yang tadi kita jelaskan. Ya, kalau ada bisa diputar, bisa lihat juga. Ya. Ini waktu kita sampai jam 15.55 ya, karena kelas berikutnya akan masuk jam 16. Ya, mungkin sampai jam berapa ya, jam 15.45 lah kira-kira waktu ya, karena ada pre nanti untuk asar, setelah asar dulu baru masuk ke kelas A. Nah, untuk kelas ini saya kira cukup, karena toh nanti yang paling pokok itu setelah mereka ada aplikasinya untuk editing. Ya. Kita akan belajar dari situ. Ya, ini kan lebih banyak bersifat wawasan. Ya. Jadi saya kira pengajaran itu cukup sampai 15.30. Ya. Ini lagi 5 menit ya. Ya. Kita nanti akan bagikan juga Prof aplikasinya, KineMaster tadi. Ada nanti link mereka isi, karena yang mengikuti ini ada nanti yang diisi di email masing-masing, akan bisa linknya digunakan, yang digunakan untuk mengisi absen itu. Kalau mengisi absen nanti akan otomatis bisa mendownload aplikasi KineMaster, jadi tidak perlu beli yang berbayar. Sudah saya siapkan. Nanti kalau sudah mengisi absen, ada petunjuk instruksi di situ. Ya, saya juga sebagai untuk mendukung kami yang membuat video, ada juga channel YouTube kami di Story Visual. Ya, itu banyak video-video berkaitan di FSD dan DKV terutama, karena kami di DKV itu banyak video-video mungkin bisa menginspirasi teman-teman dari seni rupa, bisa bantu untuk menyampaikan membagikan video tersebut. Berlangganan juga bisa di subscribe. Nanti ada link absen, silakan diisi. Silakan diisi, ada petunjuknya di situ. Yang mengisi absennya akan masuk di
akan bisa mendownload aplikasi KineMaster. Itu sudah free, tidak perlu berbayar ya. Kalau kita download menggunakan Play Store itu berbayar. Kalau yang kita siapkan ini bisa dipakai secara free dan bisa diinstal di handphone masing-masing. Nanti mungkin kalau memang misalnya pertemuan selanjutnya bisa kita sedikit bagikan juga bagaimana cara mengedit menggunakan aplikasi KineMaster dari awal, membuat openingnya, memotongnya, menambahkan teks sampai mengekspor menjadi sebuah video tersendiri. Bisa nanti dibagikan kalau masih ada satu pertemuan lagi di selanjutnya untuk teknisnya. Jadi rencananya pertemuan hari ini teori-teori editingnya, nanti aplikasinya. Ada waktu disediakan untuk menginstal aplikasi dalam seminggu ini. Nanti minggu depan sudah siap semua di HP masing-masing aplikasinya. Nanti kita bisa tampilkan secara live cara mengedit menggunakan aplikasi KineMaster. Mana sudah? Ya. Ya. Jadi mungkin pertemuan kita akhiri sampai di sini ya. Nanti absennya harus diisi biar Anda dapat aplikasinya ya, KineMaster itu. Ya kita berdoa salam dan sehat walafiat, dan ini acaranya Indra ini 2 kali ya. Hari ini merupakan teori-teori atau wawasan ya, yang berikutnya insya Allah hari Selasa akan datang. Itu nanti akan diberikan bagaimana prakteknya ya, bagaimana mengoperasikan program editing KineMaster itu menjadikan menyambung-nyambung dari gambar ke gambar itu tadi yang sudah diterangkan. Oke ya, sekian saja untuk saat ini. Kita akhiri berdoa mudah-mudahan sehat walafiat. Mungkin masih ada Prof. yang tidak ada lagi. Sudah cukup. Ya, cukup. Ya, kita akhiri dengan ucapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan dan kesempatan. Insya Allah kita bertemu minggu depan dalam suasana lebih gembira lagi, lebih bersemangat lagi dari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.